Bersiap. Siap. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ada deh Bapak absen ya. Satu persatu, pegang tangannya. Albi, hadir, tangan ya. Alina, ada ya. Alia, Isa, Arum, Setia, Sabil Saidun, hadir. Olia, Kawang, Devina, Farhan, hadir. Enggak. Bukan tadi. Muhammad Reza, Muhammad Azril, Ada dua. Enggak. dari Bintang, Muhammad Iqbal, Muhammad Jendi, hadir. Muhammad Taurib, Noah Fabian, Rasid, Repansa, Reza Aditya, Rizky Julkhair Effendi, Salsabila Naila, Chef Sapira, Chef Tia Nursaila, Tia, ya, baik. Alhamdulillah, belum belajar. Gimana kabar hari ini, adik-adik, sehat? Alhamdulillah ya, semua. Ya, jadi kita mulai lagi pembelajaran hari ini, yaitu memasuki pelajaran yang belajar keempat ya. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya di halaman 35. Buka bukunya halaman 35. Oh, buku catatannya dibuka juga ya. Buku catatannya dibuka juga. Halaman 35. Halaman 35. Bahasa Bugisnya 35. Wah, bahasa Inggris ya. Udah. Pelajaran keempat itu apa judulnya itu? Bersih itu sehat. Nah, anak sebelum belajar, ya kita akan belajar bersih itu sehat. Bapak punya tebakan. Ya, punya kuis. Yang betul Bapak kasih hadiah. Tema kita hari ini adalah tentang bersih itu sehat. Ya, sehat. Bapak akan kasih tebakan. Ya, yang betul Bapak kasih hadiah. Kira-kira di dalam kotak ini materi tentang bersih itu sehat. Apa isi kotak ini? Kira-kira angkat tangan dari angkat tangan yang apa kira-kira? Ayo, dari jawab apa? Spidol, salah. Ini tentang kebersihan. Siapa yang bisa? Sampah, salah. Apa ini? Ayo, yang bisa menjawab apa kira-kira ini? Sanitizer, salah. Yang menjawab boleh lagi jawab ya? Yang belum? Ayo. Hah? Sapu, salah sapu. Mas sapu di sini. Ayo Rasid. Nggak tahu. Ayo apa kira-kira? Bapak kasih dulu. Kira-kira apa dalam kotak ini? Ini tentang bersih itu sehat. Ya, apa kira-kira? Binatang. Oh, binatang. Lain loh. Iya. Ayo apa? Tadi dia nak tangan Pak. Ayo apa kira-kira ini? Ayo cepat. Dada Kak, dada. Jadi jangan nyerah, nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Berarti udah jauh. Ayo cepat jawab kira-kira apa ini? Kita ini kan mau bersih. Nah, Sabun. apa? Sabun. Sabun. Kita lihat apakah sabun? Tetet. Sabun. Sabun 100. Tepukan dulu, aduh sudah. Hadiahnya mau kasih coklat. Ya kan?
Lagi. Baik anak, kita masuk ke materi ya, yaitu pelajaran keempat. Ya. Itu bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Ada sudah mandi belum? Sudah mandi lah, ada belum mandi ini bisa di bapak ini ya. Ya, apalagi sekarang di era pandemi ini kita harus sering-sering menjaga kebersihan. Apalagi kalau dari kota, ya. Ya, pandemi jadi kita ini sering pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, ya. Karena sekarang ini kan kita ini masih di era pandemi ya. Jadi ya, virus ini bisa menyerang siapa saja ya, apakah anak kecil maupun orang tua. Ya. Kita saksikan di televisi banyak sudah meninggal ya gara-gara COVID. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini ini dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya. Kita harus menjaga diri, ya. Kita harus membersihkan diri kita dari segala macam penyakit. Ya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Ya. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Ya. Apa tadi bersih tadi? Bersih dari najis. Bersih dari kotoran. Kalau suci? Ya. Kalau bersih, ya pasti kotor. Ya, ada kotorannya. Baik, saya ulangin ya. Kenapa kita harus suci? Anda dengarkan, kenapa kita harus suci? Karena kita ini mau beribadah. Ya, kita harus terbebas dari najis. Apa sih najis itu? Najis itu menghalangi seseorang dari tubuhnya untuk beribadah. Maksudnya dia terhalang karena ada kotoran najis. Ya, kotoran najis. Dan itu harus dibersihkan. Ya, karena terhalang, nggak bisa dia beribadah, sholat atau mengaji. Tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang dia, tidak diterima ibadahnya. Misalnya mau sholat, karena ada najis, tidak bisa. Nah, harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Baik, perhatikan ya, perhatikan. Bersuci disebut juga toharoh, itu bahasa Arabnya, adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya. Hadas dan najis terbagi dua. Ada hadas, ya, adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat, misalnya kentut, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan. Ya, itu juga membatalkan. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah ke, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, liur. Macam-macam bersuci atau toharo. Nah, ini satu, wudu. Ini wudu. Nanti kita ada praktek wudu ya. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil dengan air. Contohnya kentut. Ya, air buang kecil atau kencing, buang besar atau beol, Mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah bersuci karena melakukan hadas besar. Contohnya wanita yang habis melahirkan, wanita sesudah haid. Ya. Jadi anak-anak, ya. Jadi anak-anak, kalau kalian kentut, saya ke masjid, mau sholat, tiba-tiba keluar angin, batal, ya, batal, dulu lagi. Kalau misalnya pipis, habis pipis, mau langsung ke masjid, langsung mau sholat, nggak boleh, percuma, karena tidak diterima, karena batal, maka dia harus apa? Harus berwudu. Nah, mandi wajib. Nah, ini mandi wajib harus kalian ketahui. Ya, walaupun kalian baru kelas 4, tapi kalian harus tahu, terutama perempuan. Ya,
Mungkin di antara sini mungkin sudah ada yang haid, ya, sudah ada yang sudah ada yang dewasa, ya sudah dibalik. Perempuan itu biasanya kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 sudah haid. Haid itu sudah penyakit datang bulan, itu penyakit kodratnya Allah, ya. Nah, dia kalau sudah itu mau sholat, dia setelah haid, maka dia harus mandi besar namanya ya, junub, mandi, ya. Nah itu, jadi harus mandi. Nah, nanti kita akan ada praktek antara hukum dan mandi wajib nanti akan Bapak tanyakan, ya. Wudu. Nah, cara ini adalah cara berwudu. Perhatikan. Wudu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah sholat. Perintah wajib wudu itu turun bersama-sama dengan perintah wajib sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wudhu adalah Islam, balik, tidak berhadas besar seperti haid ataupun nifas, menggunakan air yang mutlak yaitu suci dan mencucikan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sunat hukumnya membasuh telapak tangan sampai ke pergelangan tangan dengan membersihkan celah-celah jari tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur. Sunat hukumnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali untuk membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Perhatikan, ada soal ya. Ada pertanyaan. Perhatikan ini pertanyaannya. Membersihkan hidung dengan air. Sunat hukumnya memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk membersihkan hidung dari kotoran. Nanti kita akan ada praktek dulu ya. Membasuh muka dari anak rambut ke dagu dan telinga. Wajib membasuh muka dari anak rambut sampai ke dagu dan dari batas telinga kanan sampai ke batas telinga kiri sambil membaca niat. نويت رفع الحدث الأصغر لله تعالى. Kemudian dilanjutkan dengan menyapukan air ke muka sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Sampai ke siku ya. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai ke siku sebanyak 3 kali. Perhatikan ini cara berwudu, perhatikan. Menyapu sebagian kepala dengan air. Wajib menyapu sebagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Kalau menyapukan air ke keseluruhan kepala, maka hukumnya menjadi sunat. Nah, lebih bagus kalau disapu semua kepala ya. Disapu semua lebih bagus. Membasuh kedua daun telinga. Sunat hukumnya membasuh kedua daun telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Gunakan jari untuk membasuh kedua daun telinga secara bersamaan. Membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Wajib hukumnya membasuh kedua belah kaki, kanan dan kiri, dengan membersihkan celah-celah jari kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah selesai berwudu, disunatkan untuk membaca doa setelah berwudu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Nah, itu ada kalau kita mau bersuci,
mau mensucikan diri, mau mandi, mau berwudu, kita harus menggunakan apa? Menggunakan air. Ya. Untuk apa? Untuk bersuci ya, kita harus menggunakan air ya, untuk bersuci. Sekarang macam-macam air ya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Yang pertama adalah air hujan. Ya. Air hujan. Air hujan itu bisa digunakan ya, karena dia bersih, air hujan ya. Langsung pemberian dari Allah. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang kedua ada air laut ya. Jadi air laut itu adalah air ya yang bisa untuk bersuci ya. Untuk bersuci air laut ya. Ya. Boleh. Bapak ini pernah naik kapal ya, naik kapal perahu. Tiba-tiba Bapak lihat jam, sudah waktunya sholat asar. Bapak berwudu ya, berwudu di mana? Di kapal ya, pakai air asin. Ya, boleh. Ya silakan yang bertanya. Ya. Nah, jadi anak air laut itu bisa dipakai bersuci ya. Kenapa air laut itu bisa bersuci? Karena laut itu halal bangkainya. Nah, anak perhatikan ya, perhatikan ya. Ya ini hadis ya. Buat tauhura bahwa illu baina. Ya, artinya laut itu suci, airnya lagi halal bangkainya. Jadi semua yang ada di dalam laut, kalau misalnya kamu bisa naik kapal, tiba-tiba ada bangkai ikan, itu boleh dimakan, ya. Semua yang ada di laut itu, ya, boleh karena ada hadisnya, ya, hadisnya. Air laut itu suci lagi mensucikan. Ya, jadi ada bangkai di laut, ada bangkai ikan, boleh. Misalnya ikan nih loh, ngapung mati, boleh. Asal jangan bangkai ikan, bangkai ayam, ya, bangkai kambing, itu nggak boleh, itu bangkai yang haram. Tapi kalau ikan, pokoknya ada di laut, itu boleh, ya, karena dia halal, ya. Makanya airnya itu boleh dipakai bersuci, ya. Ya. Semua halal, ya. Semua di laut boleh disewa berenang, boleh ya, karena air laut itu ya suci lagi mensucikan. Tapi ada dua, dengarkan ya. Tapi ada dua hewan di dalam laut, yang ada di dalam laut yang tidak boleh dimakan. Sementara boleh Pak. Ada dua, kira-kira apa ada? Hiu boleh dimakan. Paus boleh dimakan. Kira-kira apa ya dua ini? Ya. Mau tahu apa? Hah? Salah. SpongeBob. SpongeBob dalam laut tidak. Kita boleh makan ini. Yang kedua, ada boleh makan yang kedua. Ya, yang kedua apa? Kapal selam. Silakan kalau mau kapal selam, Bro. Tidak boleh makan, Bro. Ya, boleh halal. Ya. Jangan boleh ya, yang penting jangan SpongeBob sama kapal selam. Ya, gimana? Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga air sungai. Air sungai juga bisa dipakai untuk bersuci, ya. Sungai di makam itu bisa dipakai. Ya. Kalau sungai airnya kotor, Pak. Nah, kecuali kalau sungai itu kotor, ya. Kalau sungai itu kotor, jangan dipakai berwudu, bersuci. Ya malah tambah kotor, tambah najis, ya. Malah tambah najis. Ya. Bersih sudah. Yang keempat yaitu air sumur. Ya. Air sumur juga bisa untuk bersuci. Kenapa air sumur bisa untuk bersuci? Karena itu airnya suci, ya. Sebab air itu keluar dari dalam tanah, ya. Belum terkombinasi dengan sampah-sampah, ya, atau kotoran. Kalau dalamnya ada ular, Pak.
Sumur-sumur. Ya bisa ya. Ya, yang penting ularnya tidak membuat najis, ya ada mati jadi bangkai, ya ada apa-apa, ya. Nah. Yang kelima mata air. Terutama di pegunungan, biasanya di pegunungan itu ada mata air ya. Itu bisa dipakai untuk bersuci, berwudu, boleh. Ya. Ada satu mata air ya yang tidak boleh pakai bersuci, tidak boleh. Itu air mata buaya. Air mata buaya tahu tidak? Air mata buaya. Ya. Oh, kalian tidak tahu ya. Yang keenam, air es atau salju. Nah, kebetulan di negara kita belum ada salju ya. Ini biasa di negara-negara Eropa ya yang di kutub, ya kutub selatan, kutub utara itu salju. Itu boleh di Jepang. Di Jepang itu kan salju. Ya pakai wudhu ya. Boleh itu airnya suci ya. Lagi mensucikan ya, air suci ya. Itu. Tapi Pak, kok di tempat kita ada hewan? Berapa? Ya, coba kita ada salju ya. Dan salju tempat kita. Air embun itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya, kalau bisa itu harus banyak, bisa. Ya. Ya. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah, kira-kira ini ada apa kira-kira ini? Selanjutnya. Ya, sama kira-kira air apa ini? Ya, sering kita berlari-lari. Ayo, air apa ini? Air PDAM, pintar. Air PD, air. Sama-sama berangkat berdua titik. Sudah berangkat semua ya? Ya, luas gede ya, besar ya. Nah, itu bendungan di titik itu menampung air hujan, air yang dari pegunungan, tampung situ ya, sungai. Nah, tampung. Nah, itu jadi air PDAM ya. Yang kita pakai hari-hari. Ya, kalau kamar pakai air PDAM juga ya. Jadi itu boleh dipakai untuk bersuci, pakai mandi ya, boleh. Nah, ada satu lagi nih, air yang paling istimewa, air jam-jam. Ini adalah air yang paling terbaik di dunia, air yang paling bagus. Ya, minum bagus. Ya. Air jam-jam ini berasal dari mana? Dari apa ya? Ini airnya ada deh, guys, dari mut. Ini air ini, ya langsung Allah yang berikan. Itu kedalaman dalam sekali itu ya yang keluar. Ini terjadi ketika itu zaman siapa ya air jam-jam ini? Ya, ada nabi ketika itu anaknya ditinggal pada pasir, mau menyusui tidak ada air ya. Bisa nabi apa ini? Nabi Ibrahim ya. Bisa Nabi Ibrahim ya. Ketika itu ya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Mekah ya. Ini air jam-jam ya, air jam-jam ini airnya bagus ya, bagus sekali, sehat. Kalau kita minum ini bisa menghilangkan penyakit ya. Baik, lanjut kita masuk yang selanjutnya, yang ke tayamum ya. Ada yang bisa jawab? Apa itu tayamum? Ada yang bisa jawab nggak sini? Bapak kasih dia lagi nanti. Apa itu Pak? Apa tayamum? Ayo tayamum. Ayo. Ayo Pak, tayamum. Ah, bukan musik Pak masjid. Apa itu Pak tayamum? Sholat. Berwudu. Dapat 60 lah. Ya. Tadi kan sudah nyata tadi. Ya. Nih. Tayamum adalah bersuci dengan debu. Kenapa dia bersuci dengan debu? Karena tidak ada air. Ya. Tidak ada air ketika itu. Misalnya lagi sakit, tidak bisa nyentuh air, lagi sakit ya, lagi sakit. Atau misalnya lagi di perjalanan, di pesawat, atau di kapal, atau di bus, sudah mau sholat ini, sholat. Nah, dia tidak bisa mendapatkan air, maka sebagai gantinya adalah apa? Sebagai gantinya adalah tayamum. Ya. Kalau tidak ada air. Ya. Bagaimana cara tayamum? Ini Bapak kasih contoh. Tayamum. Nih. Yang pertama, meletakkan kedua tangan ya, di tanah, ya pada debu. Ketika ada ya kalau tayamum itu diusahakan
Ya, berarti kan kalau tayamum diusahakan debunya bersih. Jangan situ debunya apa di tanah ada tai kucing. Enggak apa-apa lah. Ya, jangan. Di dinding bisa ini nih. Di sini ada debu, boleh. Ya, ini boleh. Oh, di. Nah, itu. Nah, ya, jangan juga situ ada bekas kucing di tanah kamu. Ya. Ya. Nah, ini caranya. Ya, hanya 2 kali aja, 2 aja yang diusap. Yang diusap aja muka dan tangan. Ya, muka. Ya, 3 kali. Tempel lagi. Ya, 3 kali. Habis itu tangan. Ya, tempel lagi. Jadi debu. Ya, hah? Udah kotor, ya, kedebu. Boleh dipakai sebagai pengganti ketika tidak ada air wudhu. Ya, dengarkan lagunya. Sebagai muslim taat, wajib bersuci sebelum ibadah. Karena kunci sholat adalah bersuci, sholat tanpa wudhu tak diterima. Mulailah dengan berniat, lalu berbasuh muka dan tangan sebelah kepala kita, lalu basuh kaki sampai mata kaki. Setelah kita wudhu segeralah sholat, tubuh bersih, hati pun bersih. Kasih Pak, kasih Pak. Baik anak, Bapak akan bagikan ya kelompok ya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4 ya sudah masuk dibagi. Ya, 1, 2. Siapa yang nulis? Nih, ini catatanmu, ya. Kamu di situ. Di sholat. Halal yang menggunakan hal-hal yang mengharuskan seseorang mengharuskan. Ketika apa? Kotoran, kotoran. Ketika apa? Sholat. Jadi kotoran hal yang mengharuskan seseorang. Halangan itu kan itu Ya, maju. Sudah selesai. Yang maju ke depan. Cepat. Masuk maju. awas nah. Awas nah. Makanya jangan dengar. Halo. Oh, situ. Dengarkan. Dengarkan. Ya. Saya dari kelompok 3. Ya. Satu. Apa soalnya? Satu apa? Apa yang dimaksud najis? Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul. Nomor 2. Nah. Ya, ya, betul.
Kamu udah tidak maju. Ya, betul. Sebentar dulu kelompok 3. Nah, ada yang sudah lagi kelompok berapa lagi bunda? Kelompok kalian, maju ke depan. Ayo bacakan. Ya, baca ke depan. Tiga. Saya dari kelompok 2. Dengerin. Nomor 1, najis adalah kotoran yang menghalangi kita sholat. Nomor 2, halangan dan melahirkan. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya, kita berdoa dulu ya, berdoa. Nanti dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelas, sebelum kita pulang, ya siapkan pimpin doa dulu. Duduk siap. Siap. Anak, baik, sebelum pulang ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, 1, ya jaga kesehatan, ya. Pulang, cuci tangan, ya, mandi kalau bisa mandi ya, mandi bersihkan badannya, bajunya cuci, ya. Jangan lupa pakai masker. Nanti kalau mau nyebrang, ya mau nyebrang jalan, lihat kiri kanan. Ya, Bapak pakai facial lagi ya, pakai masker. Ya. Terus, misalnya nanti akan ada ulangan harian. Ulangannya nanti Bapak akan kasih via link aja ya di classroomnya atau classroom atau ya, jangan ganda. Nah, salah nih Bapak umumkan di grup aja, Bapak umumkan di grup. Berapa ulangannya nanti Bapak umumkan ya. Baru ketemu nggak? إن الله وملائكته يصلون